Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak, adik-adik jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali mengikuti kajian kita pada subuh ini, karena betapa nikmatnya orang yang memperoleh kesehatan kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kajian subuh seperti ini. Masya Allah, alangkah indah dan nikmatnya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak dapat memanfaatkan anugerah dimaksud, niscaya Allah akan menurunkan azab. Sebaliknya, siapa saja manusia hamba Allah yang dapat mensyukuri nikmat anugerah dimaksud, niscaya akan dilipat gandakan kenikmatan dimaksud, sehingga bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Firman ini cukup singkat, yang artinya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan itu mengusik pada siapa saja yang mampu berpikir cerdas. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawaban normal pasti mengatakan tidak. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala bersifat umum, bukan saja terhadap orang yang beragama Islam, tapi juga seluruh umat manusia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita kaji lebih lanjut, orang yang berilmu itu akan dapat mengetahui sesuatu yang semula tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Yang semula pengetahuannya terbatas,
akhirnya orang dimaksud dapat mengetahui sesuatu yang amat luas. Itulah orang yang berilmu. Tapi orang yang tidak berilmu lantaran tidak mau belajar, hidupnya hanya terjadi rutinitas, tergantung kebiasaan. Biasanya jalan ke utara, ya akan ke utara terus. Biasanya jalan ke selatan, ya akan ke selatan terus. Bahkan yang biasa bingung, biasanya muter-muter, akan muter-muter terus. Lalu kemana hendak dituju, tidak jelas. Pertanyaan berikutnya, lalu hendak kemana dia muter-muter, itu pasti tidak jelas tujuannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, "Man arada fadla salatil lail wa huwa naimun fala yaqsi fin nahar." Apa artinya? Barang siapa yang ingin mendapat keutamaan sholat malam, tapi ia tidur, tak mampu bangun malam untuk tahajud, sebaiknya jangan sampai ia melaksanakan maksiat pada siang harinya. Ini kalau kita kaji lebih dalam, betapa Allah itu maha pemurah, betapa Allah itu maha pemaaf. Gambaran kemurahan, pemaafan Allah itu sangat luas sekali. Sampai-sampai sholat malam, sholat dilaksanakan sepertiga malam itu, Masya Allah, fadilahnya sangat besar. Oleh karena itu, bagi orang yang keberatan bangun malam untuk melaksanakan tahajud, asalkan niatnya baik, itu masih diberi kelonggaran, kemurahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul wanti-wanti di sini, kalau kamu nggak mampu melaksanakan sholat malam, ya sudahlah, tapi paling tidak jangan melakukan maksiat di siang hari. Nah, sekali lagi, ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah, sehingga orang yang beriman yang tidak mampu melaksanakan sholat tahajud di malam hari atau sholat hajat di malam hari, masih diberi kemurahan lagi. Kalau kamu nggak mampu melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, setidak-tidaknya di siang hari jangan melakukan maksiat. Maksiat itu banyak wujudnya. Maksiat ain, mata, maksiat fikiran, maksiat perlakuan,
maksiat hati. Hendaknya jangan melakukan maksiat di siang hari. Nah, kita tahu seperti ini karena ada ilmunya. Karena orang dimaksud belajar ke majelis taklim, belajar kajian subuh, belajar kajian malam Jumat, belajar membaca buku yang bermanfaat, atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh baik pelajar, mahasiswa, ataupun juga orang dewasa. Oleh karena itu sumber-sumber ilmu sangat banyak. Pertama, sumber ilmu adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah. Yang kedua, Al-Hadis yang merupakan sabda Rasulullah. Dan ilmu-ilmu yang dihasilkan kajian oleh para ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, oleh ustadz-ustadz kita. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini saya mengajak hendaknya ibu bapak sekalian dan adik-adik hendaknya tetap semangat, rajin untuk menghadiri setiap majelis kajian ilmu seperti sholat subuh, seperti kajian ba'da subuh seperti ini. Pendek kata, selama manusia dianugerahi Allah kesehatan, kemudian selain kesehatan juga dianugerahi umur panjang dalam taat pada Allah, dan dianugerahi hal yang luar biasa adalah iman Islam yang kuat, maka sepanjang kita masih hidup harus jalan terus untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal solihah. Orang yang beriman hendaknya tidak ada putus, tiada putus akan harapan-harapan, terutama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman itu berhenti, saya cukup ini saja, ya masa bodoh, tahu atau tidak tahu, ini memang sudah dari nenek moyang kita dulu diajarkan. Ya sudah, pokoknya begini saja. Sudah main pokoknya, main merasa cukup atas warisan ilmu sedikit yang diwariskan orang tua kita, pendahulu kita. Nah, ini tidak ada kamus bagi orang yang beriman. Bagi orang Islam yang beriman, hendaknya berpikir dinamis terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hendaknya selalu haus, laksana kita tidak minum sehari. Misalnya, harus selalu haus untuk mencari dan menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita insya Allah akan diteruskan oleh anak cucu kita. Nah, bagaimana pertanyaannya? Maaf, kalau kehidupan yang kita rasakan sekarang serba kekurangan, kekurangan ilmu, kekurangan pengalaman, terbatas ekonomi, terbatas tenaga, terbatas berpikir, terbatas hati. Sedangkan Al-Quran mengajarkan, janganlah kamu sekalian
mewariskan sesuatu yang tidak baik terhadap anak keturunan kita. Dari segala keterbatasan tadi, hendaknya jangan diwariskan kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu, insya Allah, mudah-mudahan di antara kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang termasuk hamba Allah yang selalu haus akan ilmu, pengetahuan, agama dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kelak kita tidak ada, kelak kita kembali, kelak kita pulang mewariskan sesuatu yang akan diteruskan oleh anak cucu kita yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, contoh yang kedua, man arada fadla siyami tatawwu wa huwa muftirun falyahfadz lisanahu. Contoh yang kedua, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan derajat orang yang berpuasa, namun ia tak mampu melaksanakannya, sebaiknya dia harus bisa menjaga mulutnya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ibu bapak sekalian, nasihat yang kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diwajibkan puasa. Puasa wajib itu ada 3 ya. Apa saja? Puasa Ramadan, puasa wajib ya. Kemudian puasa nazar, kemudian puasa apa lagi satu? Ayo. Puasa apa? Ya. Yang puasa wajib ini, puasa dibagi 2, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Puasa wajib Ramadan misalnya ya, kemudian puasa nazar, kemudian puasa utang. Kalau utang kan wajib dibayar ya. Yang punya utang harus dibayar. Ini sekaligus mengingatkan kaum hawa. Kaum ibu itu kaum hawa. Ini kalau punya utang harus dibayar. Ya, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa utang. Itu wajib. Nah, yang dimaksudkan di sini puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis itu puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, kemudian puasa apa lagi? Puasa sunnah yang lain, puasa Bid. Puasa Bid itu tanggal berapa saja dilaksanakan? 13, 14, 15 atau puasa 14, 15 dan 16. Nah, itu boleh dilaksanakan berturut-turut ya. Selama 3 hari itu boleh dilaksanakan sebagian. Saya puasa sunnah bid itu, puasa bid itu puasa putih, puasa tanggal bulan purnama.
atau kalau tidak bulat sekali ya bulat yang sedikit lonjong. Jadi lonjongnya hanya sedikit, sebagian masih bulan purnama. Itu yang dimaksud tadi adalah puasa Senin Kemis, puasa Id, kemudian puasa apa lagi? Puasa Syawal. Puasa Syawal itu bisa dilaksanakan berturut-turut juga, ya kan? Hari kedua setelah sholat Id dilaksanakan puasa sunnah tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 7 ya. Iya, itu kan dari 2 masuk hanya 5 ya. Selama 6 hari itu puasa sunnah. Nah, ini yang dimaksudkan kalau tidak mampu melaksanakan puasa sunnah tadi, mampunya hanya Senin Kamis saja, ya sudah dilaksanakan Senin Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Puasa Bid 3 hari, ya dilaksanakan. Puasa Syawal juga begitu. Kalau mampu dilaksanakan berturut-turut, tapi kalau tidak kuat menahan apa? Kalau tidak kuat menahan apa, Bapak Ibu? Menahan godaan. Godaan apa coba? Godaan makan. Karena Lebaran kan persiapannya lebih serius. Kemudian kita begini kalau puasa ini makanan masih lengkap. Dan atau mungkin ketika silaturahim ke saudara, ke teman, ke tetangga disuguhi makanan, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita bagaimana? Enggak, saya berpuasa. Begitu aja jawabannya. Jangan, itu sadis, jawaban sadis. Artinya kaku. Maaf, saya sedang melaksanakan puasa. Itu jawab pelan saja. Maaf, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi artinya kita menjawabnya dengan baik, insya Allah akan disambut dengan baik juga oleh tuan rumahnya. Oh ya maaf, saya tidak tahu kalau ibu sedang berpuasa. Maaf, saya tidak tahu kalau bapak sedang berpuasa. Jadi enak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa betapa Allah Maha Pemurah, bahwa Allah Maha Kasih Sayang, bahwa Allah Maha Pelindung terhadap hamba-hambanya yang beriman. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat maksum terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat mengukur kekuatan umatnya, sudah bisa mengukur kekuatan umatnya. Maka muncullah hadis ini. Siapa saja umatku yang tidak mampu melaksanakan puasa sunnah, maka setidaknya harus bisa menjaga lisannya, harus bisa menjaga mulutnya, harus bisa menjaga lidahnya di siang hari. Ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, menjaga dari ucapan-ucapan yang mungkin tidak ada manfaatnya di siang hari,
sungguh tidak mudah. Orang biasanya mempunyai sifat begini. Kalau pembicaraan itu sifatnya yang belum mempunyai tingkat kebenaran 100%, biasanya malah menarik ya. Oh iya, bagaimana itu kelanjutannya? Ya kan? Bagaimana? Terus kesimpulannya bagaimana? Ditanya kelanjutan, kemudian kesimpulannya bagaimana? Padahal yang dibicarakan soal yang negatif, soal yang kurang bermanfaat, soal aib orang lain. Ya, contoh ya kan, sekarang ini kan ada infotainment ya, apa namanya? Silet, kemudian apa lagi? Apa? Gosip, kemudian apa lagi? Kelihatannya bapak ibu ini juga hobi. Ya. Jadi itu malah menarik. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa terjebak pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan, siapa umatku yang tidak mampu melaksanakan puasa sunnah, hendaknya bisa menjaga lisannya, hendaknya bisa menjaga lidahnya, hendaknya bisa menjaga mulutnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat di siang hari. Oleh karena itu, sikap kita apabila diajak membicarakan gosip, membicarakan soal aib orang lain atau teman lain atau tetangga, hendaknya kita harus tegas. Maaf, saya sedang berpuasa. Karena apa? Puasa itu mencegah, puasa itu menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ya. Menahan diri dari nafsu, menahan diri dari emosi, menahan diri dari kebiasaan lidah ini yang kadang sulit dikontrol, dari membicarakan hal-hal yang tidak baik. Itu sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Maka daripada membicarakan hal yang keburukan yang sehingga bisa menjadikan diri kita zalim terhadap orang lain, maka sebaiknya zakarullah, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengerjakan zikrullah adalah sebagai ciri orang yang beriman, sebagai ciri hamba Allah yang termasuk disayangi oleh
Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, mensucikan zat yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana yang kita kerjakan selepas sholat. Membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kalau kita budayakan hal seperti itu, jaminannya surga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akhirul kalam la ilaha illallah, dakhala jannah. Masya Allah, begitu murahnya, begitu sayangnya, begitu kasih sayang Allah itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai kalau kita tidak mampu mengerjakan kebaikan yang sempurna, setidaknya jangan membicarakan aib orang lain. Setidaknya kita harus bisa menjaga lisan kita, lidah kita. Maka Allah akan kemudian mampu melakukan zikrullah sebagaimana yang disebutkan tadi. Insya Allah Allah menjamin dakhalal jannah. Bukankah itu menjadi harapan dan idaman setiap orang untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya man arada fadlal mujahidina wal huzzati wa huwa qa'idun fi baitihi fal yujahid asy-syaitan fal yujahidi syaitan. Barang siapa yang ingin mendapatkan pangkat sebagai pejuang perang, namun ia berada di dalam rumah atau merasa ketakutan, sebaiknya ia harus dapat memerangi dan mengalahkan setan. Jadi ibu bapak sekalian, siapa yang selalu menggoda manusia? Siapa yang selalu mempengaruhi hati dan pikiran manusia? Siapa yang selalu membelokkan pikiran yang lurus, hati yang jernih pada manusia? Setan, iblis. Maka di dalam melaksanakan ibadah kita harus teguh pendirian, teguh hati kita. Niat adalah menjadi kunci keberhasilan ibadah kita atau menjadi kunci keberhasilan ikhtiar kita, baik ikhtiar memperoleh
kenikmatan dunia maupun ikhtiar untuk memperoleh kenikmatan akhirat. Maka niat ini harus kuat. Kalau tidak kuat, pasti akan menyelinap di hati manusia, pasti akan menyelinap di pikiran manusia yang namanya setan atau iblis. Inna syaitan aduwwum mubin. Setan itu tugasnya memang menggoda, mempengaruhi manusia, aduwwum mubin, sepanjang masa. Oleh karena itu kita harus waspada juga. Kadang-kadang ada setan yang berbentuk manusia. Kadang-kadang ada iblis yang berbentuk manusia. Harus waspada Bapak Ibu hadirin semuanya. Kita mesti selektif menggandeng teman, memilih teman juga harus selektif, harus waspada. Zaman sekarang antara iblis dan manusia itu kadang-kadang sulit kita membedakan. Jika syaitan iblis itu selalu menggoda orang-orang yang beriman, dan betapa banyak sekarang manusia yang bersifat seperti itu, sifatnya iblis dan sifatnya setan, juga menggoda manusia. Menggodanya dari bujukan-bujukan, dari pengaruh harta, pengaruh kata-kata yang manis, pengaruh janji-janji yang aduhai. Kan sekarang banyak, ya kan? Sekarang misalnya pinjaman online, kemudian apa lagi? Arisan online, kemudian apa lagi? Selain pinjaman online, arisan online, apa lagi? Janji-janji mau apa? Kalau ingin menjadi pegawai tertentu dengan membayar sekian banyak uang. Nah, penipuan itu bentuknya penipuan. Ya. Pinjaman online katanya lebih mudah untuk dapat pinjaman, tapinya ini yang tidak tahan. Kemudian dengan imbalan yang memukul, sehingga pinjaman baru selesai dimanfaatkan uangnya sudah terjadi teror-teror yang luar biasa. Ini makanya kita harus hati-hati. Iblis, setan yang berbentuk manusia juga banyak. Ya. Oleh karena itu, memilih teman, menentukan sesuatu harus dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Kadang-kadang juga mempengaruhi dalam semua hal. Manusia itu Masya Allah, semakin imannya kuat, semakin tingkatan yang menggoda juga yang kuat juga. Oleh karena itu, dengan zikrullah tadi, insya Allah kita akan selamat dari godaan-godaan syaitan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, man arada fadlas shadaqati fa huwa ajizun fal yu'allim an-nasa ma sami'a minal ilmi. Barang siapa yang ingin mendapat pangkat ahli sedekah, sebaiknya dia mengajar kepada orang lain tentang ilmu yang pernah ia terima. Ilmu apa saja, yang penting ilmu tentang kebaikan,
ilmu tentang kebajikan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu sangat luas pengertian dan pemahamannya. Ada sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Ada juga sedekah itu berupa fisik, sedekah uang, sedekah harta, sedekah kekayaan, sedekah makanan, dan sedekah minuman. Satu contoh, ibu, bapak kadang-kadang di depan rumah sehari itu mungkin ada 5 kali atau 7 kali orang meminta-minta. Bagaimana sikap kita kalau tidak memberi, atau sikap kita kalau memberi? Kalau memberi, berikanlah dengan ikhlas, berikanlah dengan senang. Ibu memberi, bapak memberi, atau anak-anak memberi peminta-minta juga dengan senang. Tapi sebaliknya, jika tidak mau memberi lantaran tidak ada yang diberikan, juga jawablah dengan baik, dengan kata-kata yang sejuk. Maaf bu, maaf pak. Itu. Jangan sebaliknya. Sudah gak memberi, jawabannya menyakitkan. Jangan sekali-kali. Dilaksanakan. Seandainya kita tidak mau memberi, jawablah dengan santun, jawablah dengan bahasa yang enak. Alhamdulillah, di antara kita ini sudah kerelaan untuk bersedekah, saya rasa sudah mengalami kemajuan yang luar biasa di lingkungan kita, di masyarakat kita, karena sudah terbiasa sedekah minuman, sedekah makanan di mushola ini. Ini merupakan latihan juga, pelajaran juga, pembudayaan juga. Sementara di antara kita juga rajin memberikan sedekah ilmu, sedekah perhatian, sedekah tenaga. Masya Allah. Jika hidup itu selalu diiringi dengan jiwa saling membantu, dengan jiwa dan semangat berbagi, Masya Allah, hidup itu ternyata indah. Hidup itu ternyata merupakan kenikmatan yang perlu disebarluaskan. Yang hidup itu ternyata kita penuh kawan, penuh sahabat, karena rajin berbagi ilmu, rajin berbagi tenaga, rajin berbagi sedekah, rajin berbagi infak, rajin berbagi zakat. Hidup ini ternyata membawa manfaat bagi orang lain. Akhirnya saya cukup sekian, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan kita. Kita hendaknya selalu ingat bahwa di luar diri kita itu ada saksi yang mungkin bakal mengikuti perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita. Siapa? Pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para malaikatnya Allah dan para rasulnya Allah. Yang kedua sanak famili, tetangga, kerabat terdekat. Yang ketiga, yang keempat, anak cucu kita, yang insya Allah nanti
kelak di kemudian hari jadi penerus-penerus kita. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga karena memperoleh maghfirahnya Allah, insya Allah juga diridhoi setiap nafas, gerakan, pikiran, hati, tenaga kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah janji Allah, jaminannya adalah surga, Jannatun Na'im. Akhir kata, bi'aunillahi wa quwwatihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.